Perang dagang Amerika Serikat dan China akhirnya rehat sejenak. Dunia menyambut dengan lega. Tapi, apakah ini benar-benar kabar baik untuk Indonesia? Atau justru ancaman tersembunyi sedang menunggu di tikungan? Amerika Serikat dan China sepakat melakukan gencatan senjata dalam perang dagang mereka selama 90 hari. Tidak ada tarif impor baru selama periode ini. Tapi jangan senang dulu, karena setelah 90 hari, Amerika berencana memberlakukan tarif 30% untuk barang dari China. Dan China membalas dengan tarif 10% untuk barang dari Amerika. Menurut pengamat pasar uang Ibrahim As-Suwaibi, pasar keuangan global memang sedikit tenang, tapi investor masih dalam mode was-was. Artinya, perang dagang belum benar-benar usai. Dampaknya mulai terasa. Harga emas yang sebelumnya melonjak kini mulai melandai. Penurunan tensi geopolitik, termasuk antara Israel dan Palestina, juga ikut menenangkan pasar. Ditambah lagi, Bank Sentral Amerika kemungkinan akan menurunkan suku bunga pada bulan Juli. Semua ini membuat investor menarik nafas lega untuk sementara. Tapi jangan lengah. Konflik Rusia-Ukraina belum selesai. Ini bisa menjadi pendorong harga emas naik lagi. Jadi, fluktuasi belum akan berhenti. Ekonom Bima Yudhistira mengingatkan, gencatan senjata ini bisa memukul daya saing Indonesia. Kenapa? Karena tarif Cina ke pasar Amerika Serikat jauh lebih rendah dibanding tarif Indonesia. Produk kita seperti tekstil, alas kaki, dan pakaian jadi bisa dikalahkan oleh produk Cina. Dampaknya, ancaman PHK di sektor padat karya. Jika barang Cina lebih mudah masuk pasar Amerika Serikat, maka pabrik bisa saja relokasi kembali ke Cina. Bahkan investasi dari Amerika Serikat dan Eropa pun bisa lebih tertarik ke sana daripada ke Indonesia. Data terbaru menunjukkan realisasi investasi di Indonesia turun drastis. Kontraksi 7,4% di kuartal pertama 2025. Ini alarm serius bagi ekonomi kita. Lalu, apa yang bisa dilakukan Indonesia? Bima menyarankan agar kita lebih agresif dalam melobi Amerika. Misalnya, dengan negosiasi ulang kontrak Freeport, relaksasi ekspor tembaga, hingga membawa isu Laut Cina Selatan ke meja negosiasi. Tujuannya minta tarif lebih rendah dari Cina. Kalau tidak, Indonesia bisa dibanjiri barang impor murah dari Cina, Vietnam, bahkan Kamboja. Inilah yang bisa benar-benar memukul industri dalam negeri dan memicu PHK besar-besaran. Gencatan senjata Amerika Serikat Cina adalah jeda, bukan solusi. Indonesia harus sigap membaca peluang, tapi juga cerdas menghindari jebakan. Karena dalam dunia yang terus berubah, hanya negara yang cepat dan tangguh yang bisa bertahan.